Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kita lanjutkan sampai mana ya kemarin? Hah? Dua. Depan. Karpet merah. Kalau karpet merah biasanya Ya, bukan nota merah. Karpet merah. Nota merah tahun depan. hanya untuk orang-orang terhormat. Untuk orang besar. Besar badannya. Al-Hadits Tsani wal 20, hadis yang ke-22. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitu as-salawati al-maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltu al-halala wa haramtu al-haram wa lam azid ala dhalika shay'an fa adkhulul jannah? Qala na'am. Dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari, semoga Allah meridhoinya, bahwa ada seseorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW dan berkata, bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah apabila aku sholat 5 waktu dan berpuasa Ramadan dan aku menghalalkan yang halal, artinya meyakini kehalalannya, dan aku mengharamkan yang haram, artinya aku meninggalkan yang haram, dan aku tidak menambah lebih dari itu, apakah aku akan masuk ke dalam surga? Kata Rasulullah, iya. Imam Nawawi berkata, wa makna haramtul haram, makna aku mengharamkan yang haram, ijtanabtu, artinya aku menjauhi yang haram. Wa makna ahlaltul halal, ai fa'altu mu'taqidan hillah, artinya aku melakukan yang halal dengan meyakini akan kehalalannya. Di sini ikhwatul Islam azanillahu yakum, kita ambil ini faedah. Orang ini berkata, wahai Rasulullah, bagaimana apabila aku melakukan sholat 5 waktu dan aku berpuasa Ramadan, aku pun melakukan yang halal dengan meyakini itu halal, dan kemudian aku pun juga menjauhkan yang haram, lalu aku meninggalkan hal itu, aku tidak menambahkan lebih dari itu, apakah aku masuk ke dalam surga? Kata Rasulullah, iya. Artinya kalau aku melakukan yang wajib-wajib saja dan aku juga tinggalkan yang haram, tapi aku tidak melakukan yang sunnah-sunnah, udah cukup pokoknya yang sholat 5 waktu doang, tidak ditambah dengan sholat sunnah rawatib misalnya, puasa Ramadan saja tidak ditambah dengan puasa-puasa sunnah yang lain. Demikian pula zakat yang wajib saja tidak ditambah dengan sedekah yang sunnah. Dan aku pun tinggalkan yang haram. Apakah seperti itu sudah mencukupkan aku untuk masuk dalam surga? Kata Rasulullah, iya. Ini menunjukkan artinya kita sebatas membatasi diri dengan yang wajib-wajib itu boleh. Dan ini juga disebutkan dalam hadis lain, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah tentang sholat 5 waktu. Lalu Rasulullah SAW menjawab, 5 sholawati
fil yaumi wal lailah, salat 5 waktu sehari semalam. Ya, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, ya apakah ada yang wajib selain salat 5 waktu? Kata Rasulullah, la illa an tatawwa, tidak ada kecuali kalau kamu mau menambah dengan salat sunnah. Kemudian dia pun bertanya tentang puasa Ramadan, dia pun bertanya tentang zakat. Lalu kemudian dia berkata, wallahi ya la azidu ala hadza wa la anqus. Demi Allah, aku tidak akan menambah lebih dari ini dan aku tidak akan kurangi. Artinya bahwa aku sudah cukupkan kerja sama yang wajib-wajib, dan aku pokoknya tinggalkan yang haram-haram. Maka Rasulullah SAW bersabda, aflaha in sadaqa. Ya, ia beruntung jika ia jujur. Ini semua menunjukkan yang fakir Islam, ya, bahwa kita mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib, ya, itu sudah cukup. Itu artinya kadar yang paling rendah yang mencukupi seseorang untuk masuk ke dalam surga. Bukan berarti kita kemudian dengan dalil ini kita anggap remeh sesuatu yang sunnah, tidak sama sekali. Tetap ya, tentu kita yang mencari yang lebih utama dan yang lebih afdal. Ya, karena sholat-sholat sunnah, demikian pula perkara-perkara yang disunahkan oleh Rasulullah SAW itu hakikatnya adalah apa? Yang ziyadatu fadlin, adanya tambahan keutamaan. Karena itu para ulama ya ketika menafsirkan tentang Islam, iman dan ihsan, seperti Imam Ahmad bin Hanbal berkata, Muslim adalah orang yang masih melakukan dosa-dosa besar. Ya, selain dia sholat 5 waktu dia lakukan, tapi dia masih suka melakukan dosa-dosa besar, maka dia disebut seorang Muslim. Mukmin adalah yang melakukan kewajiban dan meninggalkan larangan, dia disebut dengan mukmin. Muhsin, ya, orang yang berbuat ihsan. Muhsin adalah yaitu yang tidak hanya sebatas melakukan kewajiban dan meninggalkan yang haram, tapi juga menambahnya dengan yang sunnah-sunnah. Nah, ini disebut dengan muhsin. Sehingga dari sini juga kita ambil faedah ya, bahwa orang-orang yang melakukan yang sunnah-sunnah, selain dia meninggalkan yang haram, dia melakukan yang wajib, itu jelas lebih tinggi derajatnya daripada orang yang sebatas mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib tentunya. Hadis ini juga ikhwatul Islam azan ya Allah wa yakum menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwa fi'lu ma ahallahu Allah, melakukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, demikian pula meninggalkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, itu harus disertai dengan keyakinan bahwa itu halal dan itu haram. Sebab kenapa? Sebab kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang halal tapi dia meyakini keharamannya, maka ia berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ia telah jatuh kepada sikap apa? Ya tahrimu ma ahallahu Allah, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Sedangkan menghalalkan apa yang Allah haramkan, kata para ulama, ya kalau memang sengaja melakukan dia itu sebagai perantangan, itu menyebabkan pelakunya kafir, murtad dari agama Islam. Atau dia meninggalkan yang haram, dia tinggalkan yang haram, dia tidak berzina, tapi dia punya keyakinan zina halal. Maka para ulama mengatakan walaupun dia tidak berzina, tapi maka dia murtad dari agama Islam. Ini menunjukkan ya, kita ketika melakukan suatu perkara itu harus disertai dengan apa? Keyakinan. Ini menunjukkan juga kata para ulama ya, bahwa hukum dan akidah itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Hukum dan akidah tidak mungkin dipisahkan. Ketika misalnya kita melakukan sesuatu yang halal, sesuatu yang haram, ini pasti sifatnya hukum. Maka ketika kita melakukan suatu hukum, kita pun harus punya keyakinan dan akidah bahwa itu hukumnya halal atau
atau haram. Ikhwan Islam azani Allah wa iyyakum. Dari situ kita bisa mengetahui batilnya orang-orang yang menolak hadis ahad dalam masalah hukum, dalam masalah akidah. Ya, karena di Indonesia ini ada suatu kelompok ya yang mengatakan katanya hadis ahad itu kalau dalam masalah akidah harus ditolak, hanya diterima dalam masalah hukum saja. Padahal subhanallah kalau kita perhatikan ya, hukum dengan akidah tidak mungkin dipisahkan, tidak mungkin. Bagaimana akan mungkin dipisahkan ya kalau Islam azza wa jalla ya. Kemudian dari hadis ini ikhwatul Islam kita ambil faedah al muslim an yas'ala ahli ilmi an umuri dini allati yajhaluha. Setiap muslim hendaklah ia bertanya kepada ahli ilmu, yaitu para ulama, tentang urusan agama yang ia tidak ketahui. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala juga, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah ahli dzikr, siapa dia, yaitu ahli tentang Al-Qur'an dan hadis, jika kamu tidak mengetahuinya. Ya. Makanya ikhwatul Islam azani Allah, ketika di zaman Rasulullah terjadi kejadian ada seorang laki-laki dia sedang dalam sebuah perjalanan, kemudian di tengah jalan dia tertimpa batu di kepalanya dan dia pecah batunya kepalanya. Qadarullah malamnya dia junub. Kemudian dia bertanya kepada teman-temannya, apakah ada rukhsah bagi saya, keringanan untuk tidak mengguyur kepala ketika mandi junub? Teman-temannya menjawab tidak ada. Lalu diguyur dan akhirnya dia meninggal dunia. Kemudian sesampainya di kota Madinah mereka melaporkan kejadian itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Qataluhu qatalahumullah." Ya, mereka telah membunuh dia, semoga Allah membunuh mereka. Ala sa'alu idlam ya'lamu innama syifa'ul 'ayyi as-su'al, kata Rasul. Kenapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak tahu hukumnya? Sesungguhnya obatnya kebodohan itu adalah dengan cara bertanya. Ya, makanya ya, bertanya dalam perkara-perkara yang kita tidak ketahui dalam masalah agama, itu perkara yang sangat dianjurkan sekali. Dan sudah kita pernah bahas ya, di sana ada pertanyaan-pertanyaan yang tentunya tidak disukai oleh syariat, dan itu sudah kita bahas perinciannya di hadis yang ke-9 insyaallah. Hadis ini juga kita ambil faedah, kama yanbaghi 'alal mu'allim an yanzura fi halil muta'allim qabla tawsilil ilmi ilaihi hatta yu'tihi ma yutiqu. Selayaknya bagi seorang guru untuk melihat keadaan ya orang yang belajar sebelum menyampaikan ilmu kepada dia, supaya dia bisa memberikan ilmu yang mampu ia lakukan. Kenapa? Ya, dari mana kita ambil faedah ini, Bapak dan Bapak sekalian ya? Karena orang ini bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku mencukupkan dengan yang wajib dan aku tinggalkan yang haram dan aku tidak lakukan yang sunnah-sunnah? Boleh tidak?" Ternyata Rasulullah mengatakan, "Boleh. Iya, kamu masuk surga." Iya. Padahal dalam hadis lain ada seorang sahabat yang meninggalkan suatu perkara yang sunnah, ternyata ditegur oleh Rasulullah. Ya, hadis Sulaik al-Qatafani ketika ia masuk ke dalam masjid ketika Rasulullah sedang khutbah Jumat. Kemudian dia langsung duduk tanpa duduk tahiyat masjid, sholat tahiyat masjid. Maka Rasulullah SAW bersabda, atau sholaita raka'atain, kamu sudah sholat 2 rakaat tahiyat? Kata Sulaik, belum ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Qum farqa' wa tajawaz fihima." Ya, berdirilah kamu dan sholatlah dan peringankan sholat kamu. Di sini Rasulullah SAW menegur Sulaik yang tidak melakukan sholat ya sunnah tahiyat masjid. Walaupun memang sebagai ulama ada yang berdalil dengan hadis ini bahwa sholat tahiyat masjid itu hukumnya wajib. Ya. Atas pendapat jumhur ini adalah hukumnya sunnah muakkadah. Bagaimana? Ya, karena konsekuensinya berarti orang yang tadi itu
yang bertanya kepada Rasulullah bahwa saya tidak akan menambah dari atas di atas yang wajib. Konsekuensinya dia pasti kalau masuk masjid apa? Tidak akan sholat tahiyat masjid. Dia juga tidak sholat rawatib, dia juga tidak sholat ya duha, dia juga tidak sholat tahajud, tidak sholat witir dan yang lainnya. Kenapa Rasulullah SAW biarkan begitu dulu? Ya, kamu akan masuk surga. Karena Rasulullah melihat keadaan orang ini memang tampaknya tidak demikian. Maklumnya orang Arab Badawi, ya, yang imannya belum masuk ke dalam hatinya. Dia bisa melakukan yang wajib-wajib, meninggalkan yang haram saja sudah alhamdulillah, gitu kan. Ya. Diharapkan dari sana ketika dia sudah langgeng, dia melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, kemudian iman itu sudah tumbuh di hatinya, dia akan apa? Menambahnya dengan yang sunnah-sunnah. Itulah ya akhi bagaimana ya Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada kita berdakwah kepada manusia. Bahwa berdakwah kepada manusia itu ya jangan tergesa-gesa. Ya. Kadang kita ingin supaya seseorang itu langsung jadi seperti kita. Ini tidak mungkin. Kita berusaha untuk sampaikan dulu sedikit demi sedikit sesuatu yang dia mampu dulu. Nanti insya Allah mudah-mudahan ya setelah lama dia berjalan dan dia pun merasa senang dan merasa ya betah dengan ibadah yang dia lakukan, insya Allah dia akan bertambah dan bertambah biidznillah. Kama fihi tabsyir wa tayassur wa tarbib atna'a nashril ilm. Sebagaimana hadis ini juga ya menunjukkan anjuran untuk memberikan kemudahan dan memberikan motivasi di dalam menyebarkan ilmu. Ya. Oleh karena itu ada orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, di mana orang ini berkata, wahai Rasulullah, berikan aku wasiat. Rasulullah, jangan marah. Dan hadis 16 itu. Yang lain ya Rasulullah, jangan marah, jangan marah. Rasulullah fokuskan cuma satu saja. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah tahu orang ini ya yang paling berat bagi dia adalah menahan kemarahan. Nah, ketika dia berhasil menahan kemarahan, dia akan mudah kepada yang lain. Selalu Rasulullah SAW itu memberikan kunci-kuncinya dulu. Ada orang datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, syariat Islam ini sudah terlalu banyak sekali buat saya. Ya, tolong berikan kepada saya bimbingan amal yang mudah buat saya dan jangan banyak-banyak. Rasulullah mengatakan, la yazal lisanuka ratban min dzikrillah. Senantiasa lisan kamu itu basah dengan berzikir kepada Allah. Rasulullah tidak banyak-banyak satu, tapi itu kunci. Ya, ketika orang itu lisannya sudah selalu berzikir kepada Allah Subhanallah, dan pasti itu akan memberikan kekuatan hatinya untuk mengamalkan syariat-syariat Allah yang lainnya. Iya, apalagi zikir Subhanallah yang punya keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, demikian ya kita di dalam menyampaikan ilmu kepada manusia bukan hanya sebatas mengatakan tidak boleh, tapi juga hendaknya disertai dengan motivasi. Ya. Orang ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku cukupkan dengan yang wajib dan aku tinggalkan yang haram, aku masuk surga? Ya. Ya. Rasulullah memberikan motivasi kepada dia, ya. Yang terpenting dia kuat dulu beramal, dan nanti insya Allah dia akan terus menerus menambah dan menambah. Kama fihi anna al-iktisada 'ala al-qiyam bil wajibat wa tarkil manhiyat yudkhilul jannah. Sebagaimana hadis ini juga menunjukkan bahwa orang yang hanya sebatas membatasi diri dengan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang sunnah-sunnah, serta dia pun juga meninggalkan yang haram-haram, itu sudah cukup memasukkan dia ke dalam surga. Ya. Baik, kita masuk hadis yang ke-23. Nabi Malik al-Harith ibn Asim Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u ma baina as-samawati wal ard. As-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru diya'un, wal-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Kullun nas yaghdu
Fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari, semoga Allah meridainya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, at-tuhuru, kesucian itu syatrul iman, sebagian dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan. Wa subhanallah, dan subhanallah dan alhamdulillah bila digabungkan, tamla'u ma bainas samawati wal ard, akan memenuhi langit dan bumi. Wa salatu nurun, salat itu cahaya. Wa shadaqatu burhanun, dan sedekah itu bukti. Wa sabru diya'un, dan kesabaran itu sinar. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, dan Al-Qur'an akan menjadi hujah yang akan membelamu atau menjadi hujah yang akan membinasakan kamu. Kullun nas yardu, setiap orang itu pergi. Fabai'un nafsahu, ia menjual dirinya. Famu'tiquha aw mubiquha, apakah ia memerdekakan dirinya dari api neraka ataukah ia menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Kita bahas sedikit demi sedikit ya. Rasulullah SAW sabda, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu, bersuci itu ya, setengah keimanan. Terjadi ikhtilaf para ulama tentang makna hadis ini. Sebagian mengatakan yang dimaksud dengan at-tuhuru syatrul iman artinya pahala bersuci itu dikali lipatkan sampai setengah iman. Ya. Sebagian mengatakan bukan, tapi yang dimaksud dengan at-tuhur di sini artinya meninggalkan dosa. Ya. Meninggalkan dosa itu setengah dari keimanan. Sebagian mengatakan at-tuhur di sini wudu, dan yang dimaksud dengan iman di sini sholat, artinya wudu itu setengah sholat. Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud dengan at-tuhur, kesucian di sini adalah kesucian hati dan badan. Kesucian itu ada dua. Kesucian itu ada dua, ada kesucian hati dan ada kesucian badan. Maka at-tuhur ini adalah kesucian yang bersifat badan. Sedangkan iman itu kesucian yang bersifat apa? Hati. Ya. Maka ketika dikatakan at-tuhuru syatrul iman, bersuci, dan bersuci di sini masuk padanya apa? Wudu dan mandi. Ya, bersuci dari hadas kecil dan bersuci dari hadas besar. Maka kata Rasulullah SAW di sini, at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu sebagian dari iman. Maka kalau kita telah mensucikan badan kita, berarti itu setengah dari kesucian yang ada, dari dua kesucian. Dan ini pendapat yang kuat Allah alam yang terakhir ya, itu bahwa yang dimaksud dengan at-tuhuru syatrul iman, bahwa kesucian itu ada dua macam. Yang pertama kesucian badan, dan yang kedua yaitu kesucian hati. Maka ketika kita bersuci, itu adalah merupakan kesucian badan. Namun Bapak sekalian, kesucian badan pun juga sangat berpengaruh kepada kesucian hati. Bukankah disebutkan dalam hadis tentang keutamaan wudu, bahwa orang yang mencuci wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya itu dosa-dosa yang dilakukan oleh matanya, bersama tetesan-tetesan terakhir dari air wudunya. Apabila ia mencuci tangannya, akan keluar dosa-dosa yang dilakukan oleh tangannya bersama tetesan-tetesan terakhir dari air wudunya. Apabila ia mencuci kepalanya, demikian pula kakinya. Itu menunjukkan akal Islam bahwa kesucian badan pun juga mempengaruhi apa? Kesucian hati. Kata Rasulullah, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah setengah keimanan. Ini menunjukkan bahwa kita sangat dianjurkan untuk memperhatikan yang namanya bersuci ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan pahala yang besar ya. Ketika itu Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah. Hai Bilal, dengan apa engkau mendahului aku ke dalam surga? Ya.
dakhaltul jannah al-barihah, tadi malam aku masuk ke dalam surga. Fasami'tu sa'sa'ataka fil amami fil jannah. Maka aku mendengar suara terompah kakimu di dalam surga di depanku. Maka Bilal berkata, ya Rasulullah, ma ahdathtu hadatsan qat illa tawaddatu indah wa shallaitu bihi rak'atain. Wahai Rasulullah, tidaklah aku berhadas kecuali aku sholat berwudu di situ, kemudian aku sholat dua rakaat. Maka Rasulullah bersabda, bihima, dengan itu rupanya kamu masuk ke dalam surga. Itu menunjukkan bahwa orang yang selalu menjaga sholat, menjaga wudunya, terlebih ditambah dengan sholat wudu, itu bisa menjadikan seseorang itu masuk ke dalam surga. Iya, oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan motivasi. Kata Rasulullah, wala yuhafidhu 'alal wudu'i illa al-mu'min. Yang tidak ada yang bisa menjaga wudunya kecuali seorang mukmin. Artinya hanya seorang mukmin saja yang bisa menjaga wudunya. Ya, artinya setiap kali berhadas kita berwudu, setiap kali berhadas kita berwudu. Subhanallah, itu sangat dianjurkan sekali. Lalu Rasulullah bersabda, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan segala puji bagi Allah, alhamdulillah, memenuhi timbangan. Apa maksudnya? Apakah pahala alhamdulillah itu memenuhi timbangan? Ya. Ketahuilah akan Islam azani Allah wa yakum. Bagaimana dengan hadis yang lain Ustaz yang disebutkan bahwa orang yang mengucapkan alhamdulillah Allah tuliskan 20. Iya. Sementara di sini dikatakan bahwa alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Maksudnya wallahu a'lam, bahwa yang dimaksud dengan alhamdulillah tamla'ul mizan, bahwa alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan. Karena alhamdulillah itu mempunyai makna pujian-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah, berarti dia sudah menyebutkan seluruh pujian bagi Allah, yang konsekuensinya menetapkan seluruh kalimat atau sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, berarti ya Allah terpuji dalam penciptaannya. Allah terpuji di dalam takdirnya, baik takdir yang buruk maupun takdir yang baik. Iya. Allah pun terpuji di dalam pensyariatannya. Allah pun terpuji di dalam yang qada dan qadarnya. Allah terpuji dalam semuanya. Nama dan sifatnya semuanya terpuji. Maka ketika kita katakan alhamdulillah, itu adalah kalimat pujian dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika suatu hari Rasulullah sedang sholat, kemudian beliau berucap sami Allahu liman hamidah. Maka ada seorang laki-laki berkata, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kemudian setelah sholat Rasulullah bertanya, siapa tadi yang mengucapkan kata-kata itu? Kata orang ini, aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sungguh aku melihat ada 30 malaikat yang berlomba-lomba untuk mencatat siapa yang pertama kali bisa mencatatnya. Subhanallah, ikhwatal Islam azani Allah wa yakum. Kenapa? Karena isinya adalah pujian. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Terlebih Allah sangat suka untuk dipuji. Rasulullah SAW, laisa ahadun ahabu ilaihi al-madhu min Allah. Tidak ada yang paling suka untuk dipuji dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah yang mengabarkan kepada kita, innallaha yuhibbu rajulan akala aklatan fayahmadu 'alaiha. Allah itu cinta kepada seseorang setiap ia makan satu suap dia ucapkan alhamdulillah. Setiap kali ia minum satu teguk ia ucapkan alhamdulillah. Makanya ikhwatul Islam, alhamdulillah itu kalimat pujian bagi Allah. Dan Allah memuji atas penciptaan langit dan bumi. Allah berfirman, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah juga memuji dirinya di dunia dan di akhirat. Walal hamdu fil ula wal akhirah. Segala puji bagi Allah di dunia dan di akhirat.
Iya. Ikhwatul Islam azanillah wa iyyakum. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wa subhanallah walhamdulillah tamla'u aw yamla'ani ma baina as-sama'i wal ardh." Subhanallah dan alhamdulillah itu bisa memenuhi apa yang ada di langit dan bumi. Kenapa demikian? Karena apa? Alhamdulillah itu pujian, sedangkan subhanallah itu apa? Pensucian. Ketika pujian artinya penetapan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah, pensucian artinya peniadaan dari Allah segala macam aib-aib. Bahwasanya Maha Suci Allah dari aib-aib, ya, dari kekurangan. Berarti kita telah memuji Allah dan memberikan kepada Allah sifat yang sangat sempurna yang tidak ada padanya kekurangan. Maka ketika seseorang berucap subhanallah, alhamdulillah, Maha Suci Allah, maka kita sucikan Allah dari segala macam kekurangan bagi Allah. Kita sucikan Allah dari kezaliman. Kita sucikan Allah dari apa? Ya, berbagai macam aib. Kita sucikan Allah dari sekutu-sekutu. Ya. Subhanallah, alhamdulillah. Oleh karena itulah ya akhi, kalau kita perhatikan ucapan subhanallah kalau digabungkan dengan pujian kepada Allah memberikan kekuatan yang sangat dahsyat sekali. Ya. Banyak sekali ayat-ayat atau hadis-hadis yang menunjukkan kepada kesempurnaan atau keutamaan ucapan subhanallah kalau digabungkan dengan alhamdulillah. Sebuah contoh misalnya Rasulullah sabda, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani inda rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan dalam lisan, berat dalam timbangan, dicintai oleh Allah yang Rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi itu penggabungan antara subhanallah dan pujian. Maka ketika Rasulullah SAW dikabarkan oleh Allah nanti manusia akan masuk Islam berbondong-bondong, Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban." Ketika Rasulullah melihat orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, maka Rasulullah pun memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdi wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Iya. Di antara juga hadis bahwa Rasulullah SAW pernah suatu pagi setelah sholat subuh, dia pulang ke rumah istrinya Sofiyah. Didapati istrinya sedang berzikir kepada Allah. Kemudian setelah itu Rasulullah keluar lagi dan baru pulang di pertengahan hari. Kemudian ternyata Rasulullah melihat Sofiyah masih berzikir kepada Allah. Kata Rasulullah, "Mazil tihabna, kamu masih berzikir dari tadi?" "Iya." Kata Rasulullah, "Lakini qultu kalimatan, tapi aku sudah mengucapkan kalimat, ya, kalau ditimbang dengan apa yang kamu ucapkan dari tadi pagi, niscaya itu akan melebihinya." "Apa itu ya Rasulullah?" kata Sofiyah. Maka Rasulullah menjawab, yaitu subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah dengan memujinya, adada khalqi sejumlah makhluknya, wa ridha nafsi dengan keridhaan dirinya, wa zinata arshi dan seberat arasnya, wa midada kalimatihi dan sebanyak tinta-tintanya. Ya, kata Rasulullah, aku ucapkan itu 3 kali. Dan kalau ditimbang dengan zikir yang kamu ucapkan dari pagi sampai siang, masih lebih hebat yang ini. Ya, kenapa? Karena di situ ada penggabungan antara subhanallah dengan alhamdulillah. Ya. Dan memang Bapak sekalian, ya, semua yang ada di langit dan di bumi ini tidak lepas dari subhanallah dan alhamdulillah. Ya, kalau antum melihat penciptaan Allah yang sangat sempurna, itu menunjukkan kepada alhamdulillah. Kenapa? Karena kesempurnaan ciptaan Allah yang mengharuskan dan berkonsekuensi kepada pujian kepada Allah. Dan ketika kita melihat ada sesuatu yang kurang, kita katakan Maha Suci Allah. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu itu yang kurang.
pastilah ya Allah menciptakan seakan-akan ada yang kurang, ada hikmah di balik itu semuanya. Ketika kita melihat ada orang yang cacat tubuhnya misalnya, kok Allah menciptakannya kurang? Kita katakan subhanallah. Kenapa? Ya, karena itu tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita sucikan Allah subhanahu wa ta'ala untuk yang mempunyai sifat yang kurang. Kenapa? Karena Allah ciptakan demikian, pasti ada hikmah di balik itu yang kita tidak mengetahuinya. Ya. Makanya akal Islam azani Allah wa yakum, ucapan subhanallah dan alhamdulillah kalau digabungkan, kata Rasulullah, memenuhi langit dan bumi. Kemudian Rasulullah bersabda, was-salatu nurun, dan salat itu cahaya. Artinya salat itu akan memberikan cahaya bagi pelakunya di dunia dan di akhirat. Di dunia terlihat orang yang suka salat, wajahnya ia bercahaya. Ya. Bandingkan oleh Anda orang yang sholat dan orang yang tidak suka sholat. Orang yang tidak suka sholat terlihat wajahnya tidak bercahaya sama sekali. Di hari kiamat, ya, orang yang sholat itu akan bersinar cahaya, bahkan anggota tubuhnya itu akan bersinar. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athari wudu. Ya. Sesungguhnya umatku nanti akan dipanggil pada hari kiamat, ya, dalam keadaan ubun-ubun dan anggota-anggota wudu mereka yang bercahaya. Ya. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ketika Rasulullah SAW berziarah kubur bersama beberapa sahabatnya, ya, Rasulullah SAW bersabda, Assalamualaikum dar qaumin mu'minin. Ya, setelah itu Rasulullah bersabda, wadibna an nalqa ikhwana, sungguh kita ingin sekali bertemu dengan ya teman-teman kita. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, bukankah kami teman-teman engkau? Tidak, kalian sahabatku, tapi teman-teman kita adalah orang-orang yang akan datang setelah kalian nanti. Ya. Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengenali umatku pada hari kiamat? Ya. Kata Rasulullah, sesungguhnya umatku kelak pada hari kiamat, tidakkah engkau melihat, kata Rasulullah, ya, sebuah lembu yang berwarna hitam, ada kuda yang bernama hitam, kemudian ada putihnya di antara warna hitam yang lain. Kamu bisa membedakan tidak? Ya, ada kuda-kuda yang berwarna hitam, di salah satu kuda itu ada yang janggut warna putih. Kira-kira kamu bisa membedakan? Bisa. Demikian pula kata Rasulullah. Karena umat Islam itu kelak dia akan diberikan cahaya di ubun-ubunnya. Kenapa? Dari bekas sholat mereka. Makanya subhanallah, ya khotbah Islam azan ya Allah, orang yang suka sholat, walaupun dia masuk ke dalam api neraka, maka ya jidatnya tidak akan dibakar api neraka. Ya, karena Rasulullah SAW mengabarkan demikian, dia tidak akan memakan jidatnya yang ia gunakan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalatu nurun, dan salat itu cahaya. Ya, cahaya juga mempunyai makna cahaya iman yang ada di hati. Artinya bahwa seseorang yang menjaga salat, maka akan memberikan cahaya di hatinya sehingga memberikan kekuatan dia untuk meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Ya, sehingga sebagaimana sabda firman Allah Ta'ala, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Sebutkan dalam hadis, ada seorang berkata, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, yaitu Al-Bazzar, dan sanadnya sahih. Wahai Rasulullah, saya punya tetangga, kalau malam dia sholat tahajud, kalau pagi dia mencuri. Kata Rasulullah, satamna'u sholatuhu, kelak nanti sholatnya akan mencegah dia dari pencurian. Ya, artinya sholatnya itu akan memberikan kekuatan kepada hatinya sehingga dia mampu meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, subhanallah. Wassadaqatu burhan. Kita lanjutkan ya. Kata Rasulullah, wassalatu nurun wassadaqatu burhan. Salat itu cahaya dan sedekah itu adalah bukti. Bukti apa? Imam Nawawi berkata, ai burhan ala imani.
artinya bukti akan keimanan dia. Kenapa sedekah itu, Pak, bukti keimanan? Karena manusia mempunyai jiwa pelit dan cinta harta. Nah, ketika seseorang berusaha untuk melawan rasa pelitnya tersebut, dia berusaha untuk melawan cintanya dia kepada harta, kemudian dia infakkan di jalan Allah, itu tanda keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itulah Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini, as-shadaqatu burhanun, sedekah itu apa? Burhan, bukti. Artinya bukti akan keimanan seorang hamba. Wasabru diyaun, dan sabar itu sinar. Perhatikan Bapak ya, sholat itu cahaya, sabar itu sinar. Apa bedanya cahaya dan sinar, Pak? Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada bedanya, Pak. Cahaya ya sinar ya sinar. Tapi kalau dalam bahasa Arab, nur dan dia itu berbeda. Nur itu cahaya yang tidak ada mengandung panas. Sedangkan dia cahaya tapi mengandung panas. Ya, makanya sinar matahari dalam bahasa Arab daw dia. Sedangkan sinar rembulan, bulan, dalam bahasa Arab nur. Maka kalau antum katakan sinar bulan daul qamar, salah. Akan disalahkan oleh orang Arab. Ya, sinar matahari itu adalah dia, sedangkan cahaya bulan itu nur. Apa bedanya? Karena nur itu tidak mengandung panas, sedangkan dia sinar itu mengandung panas. Kenapa Rasulullah SAW sebutkan sabru itu dia? Karena sabar itu memang panas, Pak. Sabar itu panas tapi memberikan cahaya. Orang yang sabar dan ketika ia bersabar dan tidak tergesa-gesa, pasti Allah akan berikan kepada dia cahaya, sinar. Dengan cahaya itu dia bisa mengetahui tentang hakikat manfaat dan mudarat yang terjadi nantinya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Masabru diyaun. Dan kesabaran ya akhwat Islam azani Allah termasuk amalan yang tidak diberikan batasan pahalanya. Kalau amalan-amalan soleh yang lain diberikan oleh Allah 10 sampai 700. Tapi untuk kesabaran Allah tidak berikan batasan. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diberikan pahala dengan tanpa batas. Dan kesabaran itu Bapak sekalian berat, tapi subhanallah hasilnya indah. Dan sabar itu pasti selalu mendatangkan kemenangan. Tidak ada istilah orang yang sabar kemudian kalah, tidak ada. Walaupun pada asalnya kelihatannya kalah dulu, tapi akhirnya berakhir dengan kemenangan. Dahulu Bani Israel ketika disiksa oleh Fir'aun, di mana Fir'aun membunuhi anak-anak mereka, memberikan kepada mereka pekerjaan yang sangat berat sekali. Tapi ketika mereka terus sabar dan sabar, apa yang terjadi? Kemenangan yang ada. Makanya Allah berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbikal husna 'ala bani Israila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun." Ya Allah mengatakan, dan telah sempurna kalimat Rabbmu terhadap Bani Israel disebabkan kesabaran mereka, dan kami hancurkan Fir'aun dan pasukannya disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Lihat akhirnya Bani Israel diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa? Kesabaran. Makanya orang yang sabar itu pasti ujungnya dan hasilnya adalah manis. Walaupun di saat ketika dia sabar terasa pedih, pahit dan yang lainnya. Ketika kaum mukminin di perang Ahzab, subhanallah, zuzilu zilzalan syadida, diberikan ujian yang sangat berat sekali. Tapi ketika mereka terus bersabar dan bersabar, akhirnya datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a." Jika kamu terus bersabar dan terus bertakwa kepada Allah, niscaya
makar orang-orang kafir itu tidak akan berbahaya buat kalian. Walaupun makar itu bisa menghancurkan dunia sekali juga. Makanya subhanallah ya, kesabaran itu pasti hasilnya apa? Manis. Kalau kita dakwah dengan sabar walaupun rintangan berat, walaupun cobaan berat, saya yakin berujung dengan kemenangan. Iya, tapi kalau kita tidak sabar, saya yakin Allah tidak akan menolong kita. Iya. Ketidaksabaran selalu berujung kepada keburukan, dan kesabaran selalu berujung kepada sesuatu yang manis. Ya. Mereka-mereka yang sabar di dunia menahan syahwatnya, ya dalam rangka menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Sabar, manis sabarnya itu. Berujung kepada apa? Kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tapi orang-orang yang tidak sabar, ujungnya sesuatu yang mereka tidak inginkan tentunya. Makanya tidak mau kita harus memang bersabar ya. Ya kalau antum ditimpa kesusahan, bersabar itu mudah. Kenapa? Karena keadaan antum memang mau tidak mau harus sabar. Tapi ketika antum diberikan keluangan, disitulah sabar itu terasa berat. Ya, sabar terutama untuk menahan syahwat, sabar untuk langgeng di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah bersabda, wal Qur'an hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an akan menjadi hujah yang membela kamu, atau Al-Qur'an yang akan menjadi hujah yang akan membinasakan kamu. Artinya Al-Qur'an itu bisa menjadi sebagai penolong kita pada hari kiamat, atau Al-Qur'an itu yang akan menyeret kita ke dalam api neraka. Keberadaan Al-Qur'an di rumah-rumah kita, ya, jangan antum kira itu tidak akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membaca senantiasa Al-Qur'an dia baca, maka kelak Al-Qur'an berkata kepada Allah, ya Rabb, manahtu an-naum bil-lail, ya Allah, dia selalu membaca aku di waktu malam. Ya. Fasyafi'ni fih, berikan aku syafaat kepada dia. Tapi orang yang tidak peduli dengan Al-Qur'an ada apa? Tapi dia tidak peduli, hanya sebatas disimpan untuk pajangan saja, atau ditempel di mana di dinding-dinding, maka kelak Al-Quran akan menyeret dia ke dalam api neraka. Ya, makanya adanya Al-Quran pada kita itu tidak lepas dari dua, ima sebagai pembela kita, ima sebagai penyeret kita ke dalam api neraka. Ya. Berarti mau tidak mau kita harus mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Ya, kita alhamdulillah ya, orang yang ingin mentadabburi Al-Quran dimudahkan oleh Allah semudah-mudahnya. Allah berfirman, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk dipelajari. Siapa di antara kalian yang mau mempelajarinya? Allah juga yang mengancam orang-orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran bahwa hatinya terkunci mati. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an, ataukah hati-hati mereka yang terkunci mati? Iya. Ikhwatul Islam azani Allah mencela orang-orang ahli kitab yang diberikan Taurat dan Injil, tapi mereka tidak mentadabburi dan mempelajarinya, seperti keledai. Allah berfirman, mathalul ladzina humilut Taurat thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang diberikan Taurat kemudian tidak membawa dengan semestinya, itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar. Antum tahu ya, keledai itu tidak tahu yang di atasnya itu apa. Bagi keledai itu adalah beban. Maka kalau kita anggap Al-Quran itu beban buat kita, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah itu beban buat hidup kita, berarti kita masih punya jiwa keledai. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, Al-Quran hujjatul laka wa alaik. Al-Quran itu hujjah yang akan membela kamu, atau hujjah yang akan membinasakan diri kamu. Ini penting Pak, mentadabburi Al-Quran. Kalau di zaman Rasulullah tuh, di zaman sahabat, mereka lebih banyak fokus dulu kepada pembahasan Al-Quran sebelum yang lainnya. Para ulama terdahulu mereka lebih fokus dulu kepada Al-Quran sebelum kepada yang lainnya. Ya, makanya
Utsman bin Affan berkata, kami dahulu belajar Al-Quran kepada Rasulullah 5 ayat dalam satu riwayat 10 ayat 10 ayat. Dan kami tidak akan tambah sampai kami betul-betul mempelajari apa yang terdapat pada ayat-ayat tersebut berupa ilmu dan amal. Ya, subhanallah. Sudah berapa surat yang kita bahas? Sudah kita berapa ayat yang sudah kita pelajari? Al-Baqarah pernahkah kita mempelajari ini? Boro-boro, Ustaz. Iya. Atau Qul a'udzu birabbin nas saja pernah enggak baca tafsirannya? Mentadabburinya. Itu penting sekali ya Pak. Iya. Karena Al-Quran subhanallah berisi hidayah. Kullun nasi yaddu. Setiap manusia itu pergi kata Rasulullah. Fabai'un nafsahu. Dia menjual dirinya. Dia menjual kepada siapa? Kepada Allah. Iya. Buat apa? Famu'tikuha au mubiquha. Apakah ia akan memerdekakan dirinya dari api neraka? Ataukah ia menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka? Setiap kita sedang pergi. Ya, tujuan kita cuma dua, surga atau neraka. Ya. Kalau kita tidak pergi ke surga, ya pergi ke neraka. Mana yang kita mau tempuh? Kalau kita mau ke surga, tempuh jalannya dengan cara menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Allahu a'lam, segera cukup pembahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semakin dan bisa kita mengamalkan hadis ini. Pakai Islam azani Allah wa yakum. Tafadhal, ada yang mau bertanya? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini menarik sekali tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa sekurang-kurangnya orang, misalnya dia biasa-biasa saja atau sedikit-sedikit dia itu sering melakukan kemungkaran, korupsi kecil gitu ya. Tapi dia sholatnya rajin dibandingkan dengan orang biasa-biasa saja tapi tidak menjalankan sholat. Tapi oke lah, dia kelihatannya agak lurus gitu. Mana yang lebih kita utamakan? Terutama kita lihat syarat ini tadi Pak Ustadz bicara sedikit-sedikit justru akan menghilangkan kemungkaran itu. Jadi kita lihat yang mana yang diutamakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu Pak, orang yang sholat tapi korupsi lebih baik daripada orang yang baik-baik aja nggak korupsi tapi nggak sholat. Kenapa demikian? Pertama, bahwa sholat itu rukun Islam. Para ulama seperti Imam Ahmad dan jumhur para sahabat mengatakan orang yang tidak sholat itu kafir, murtad dari agama Islam. Sementara kita lihat sebabnya kenapa. Kalau dia tidak sholat karena dia mengingkari kewajiban sholat, semua ulama sepakat bahwa dia kafir. Tapi kalau dia tidak sholat karena malas, maka terjadi khilaf apakah dia kafir atau tidak. Namun Imam Syafi'i mengatakan tidak kafir tapi dibunuh. Kenapa? Karena sholat itu besar sekali, sampai-sampai diwajibkannya oleh Allah juga langsung. Kalau syariat-syariat Islam yang lain Allah wajibkan melalui perantaraan malaikat Jibril. Tapi kalau untuk sholat langsung Rasul dipanggil. Itu menunjukkan bahwa masalah sholat berat dan besar. Maka kalau ada orang yang tidak sholat tapi dia nggak korupsi, baik-baik aja, kita meragukan keimanannya. Tapi kalau ada orang sholat tapi masih korupsi, dia masih beriman, dia masih disebut orang Islam, tapi dia masih melakukan dosa-dosa. Ini butuh kekuatan. Mudah-mudahan sholatnya nanti memberikan kekuatan kepada dia untuk meninggalkan korupsi kalau dia melakukan sholat itu dengan benar. Makanya sudah saya sebutkan tadi Pak hadisnya. Ada orang yang mengadu kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, tetanggaku suka selalu sholat tahajud, tapi di waktu pagi dia mencuri. Sholat jalan terus, mencuri jalan terus." Kata Rasulullah, "Satamna'u sholatuhu." Insya Allah nanti sholatnya akan mencegah dia. Nah, ketika dia tidak sholat, tidak ada sesuatu yang bisa mencegah dia.
Ya, makanya orang yang tidak sholat walaupun kelihatannya baik, tapi suatu ketika ketika dia tidak sholat dia akan menyeret kepada yang buruk-buruk. Mungkin lebih buruk daripada korupsi, Pak. Ya, itu syirik. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau mana yang lebih utama ya itu. Tapi ya tentunya yang lebih utama lagi adalah yang sholat tapi tidak korupsi. Baik, silakan. Ustaz, tadi Ustaz mengatakan bahwa Al-Quran itu bisa menyeret kita ke neraka dan juga bisa menjadi pembela kita. Dan kan Ustaz juga mengatakan bahwa Al-Quran kita yang di rumah-rumah ini jadi hujah nantinya. Betul. Bagaimana menurut saya ini sangat berat Ustaz. Kenapa? Karena gimana kita yang selalu membaca Quran cuman kurang mengerti artinya. Sedangkan di rumah-rumah kita Al-Quran itu banyak Ustaz. Paling yang kita Siapa berapa ya? Nah, maksudnya 3 atau 4 segala macam. Iya. Semua dibaca Ustaz. Itu gimana konsekuensinya Ustaz? Karena kayak seperti saya pribadi kan nggak begitu, tidak terlalu mendalami bahasa Arab. Sedangkan kita harus diperintahkan untuk mentadaburinya. Sedangkan Allah mengingatkan orang-orang ahli kitab bahwa Taurat itu tidak ditadaburi. Itu gimana Ustaz menyikapinya? Karena menurut saya pribadi berat sekali ya. Jangan-jangan hanya karena kita membaca setiap hari tiba-tiba kita nggak mentadaburi, ternyata itu menjadi hujah juga buat kita buat Al-Quran itu untuk menyeret kita ke neraka. Iya. Tentunya ikhwah, azani Allah wa yakum ya. Antum mampu membaca saja dan sudah membaca alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Cuman perlu ditingkatkan. Iya. Artinya Rasulullah SAW sangat menganjurkan seorang muslim itu setiap harinya ada zikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan anjuran. Kata Rasulullah, siapa yang membaca 10 ayat di waktu setiap malamnya, dia tidak akan ditulis sebagai orang-orang yang lalai. Ya, Rasulullah menganjurkan sekali. Juga Rasulullah menganjurkan sebelum tidur membaca tabarok. Demikian pula surat As-Sajdah. Nah, itu perkara-perkara anjuran ini supaya kita membiasakan diri supaya tidak lepas dari Al-Quran. Sebab ketika seseorang itu hatinya telah lepas dari Al-Quran, dikhawatirkannya penyakit kemunafikan akan muncul. Iya. Nah, ketika kita alhamdulillah sudah membiasakan membaca Quran, alhamdulillah Ustaz ya, saya kalau membaca Quran rutin tiap hari. Tapi untuk mentadaburinya itu, alhamdulillah Pak, mentadaburi Al-Quran yang pertama, ya hendaknya melalui para asatidzah atau ustadz-ustadz yang bisa membawakan kepada Bapak penafsiran-penafsiran para ulama tentang ayat-ayat tersebut tentunya. Iya. Atau yang kedua, bisa Bapak beli kitab-kitab tafsir yang sudah diterjemahkan, misalnya tafsir Ibnu Katsir, Bapak baca. Ya, adalah waktu senggang untuk baca sedikit mah Bapak gitu. Yang terpenting adalah Bapak berusaha untuk memahaminya. Oleh karena itu kalau Bapak baca Al-Quran dengan tanpa mengerti, dengan Bapak baca Quran dengan dimengerti, jelas lebih utama baca Quran ketika Bapak mengerti. Kenapa? Karena itu tujuan diturunkan Al-Quran. Allah berfirman, liyunzira man kana hayya, agar memberikan peringatan kepada orang yang hidup hati. Iya. Maka dari itu akal Islam azani Allah wa yakum. Tentunya di sini ya
kita berusaha untuk sekuat tenaga, semampu kita untuk senantiasa bisa mempelajari dan mentadaburi Al-Quran. Ya, artinya jangan sampai kita buta sama sekali lah terhadap Al-Quran. Ya, kalau bisanya seminggu sekali cuma yang mentadaburi dan mempelajari Al-Quran, alhamdulillah. Ya, yang terpenting adalah kita berusaha terus tidak lepas dari Al-Quran dan Al-Quran. Makanya Allah memberikan keutamaan besar ya dalam surat Ali Imran ayat 101 ya. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullah wa fiikum rasul. Bagaimana kamu akan menjadi kafir? Ya, sementara kamu terus-menerus dibacakan ayat-ayat Allah dan pada diri kalian ada rasulnya. Allah mengatakan kamu tidak akan kafir selama kamu terus-menerus membaca ayat Allah. Selama Al-Quran itu selalu berada di hati kita ya dan menghiasi hidup kita, kita tidak akan kafir. Ya, kekafiran itu akan jauh dari diri kita. Biarnya. Saya yang bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah mengenai pilihan antara karena keterbatasan waktu kita harus memilih antara sholat sunat rawatib dengan tahiyatul masjid. Dalam hal demikian mana yang harus kita dahulukan? Ataukah bolehkah kita dengan satu sholat sunat itu dengan 2 niat itu kita satukan? Iya, boleh Bapak ya. Jumhur ulama mengatakan boleh. Ya, kalau Bapak waktunya mepet tahiyat masjid dan sholat sunnah rawatib cuma cukup 2 rakaat, maka gabungkan saja. Apa juga berlaku untuk sholat sunat yang lain misalnya? Iya, berlaku. Ya, berlaku kata para ulama. Dalilnya hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu dengan niat. Di sini Rasulullah mutlakkan baik dengan 1 niat, 2 niat, 3 niat terserah. Maka kalau Bapak ya niat 2 niat dalam 1 ibadah, syaratnya harus level, sama-sama sunnah. Kalau yang satu wajib, yang satu sunnah tidak boleh dan tidak sah kata para ulama. Yang kedua mengenai wudhu tadi, bahwa salah satu hikmah wudhu adalah misalnya menggugurkan dosa-dosa sampai dengan tetes yang terakhir. Saya juga pernah mendengar hadis bahwa Rasulullah juga mengelap setelah selesai wudhu itu katanya mengelap dengan handuknya. Jadi setelah wudhu sebaiknya kita jangan dikeringkan, biarkan meneteskan sampai tetes yang terakhir, atau dengan dikeringkan itu juga menggugurkan dosa-dosa dengan mengeringkan itu. Iya, Mas. Perlu kita pahami dulu hadisnya, bahwa hadis itu berlaku ketika kita sedang berwudu. Adapun setelah selesai berwudu, selesai juga. Makanya kata Rasul kalau dia mencuci wajah, kalau dia mencuci kaki, mencuci tangan, ketika dia mengusap kepala, ketika dia mencuci ya bukan ketika selesai wudu. Kalau selesai wudu sudah tidak ada keutamaan apa-apa. Ya, makanya Rasulullah SAW mengelaknya nggak masalah. Atau yang terakhir mengenai kesabaran, saya pernah mendengar satu ungkapan bahwa batas kesabaran itu ada di pintu surga. Apakah itu satu hadis atau saya enggak benar? Kayaknya perkataan manusia aja, hadis. Kalau memang benar diperhatikan ya memang betul. Nanti kita sabar sampai kapan? Sampai masuk surga lah. Jangan sampai di pintu doang. Kalau di pintu doang, macet ya. Salah. Pintunya macet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan saja Ustaz. Sekarang saudara-saudara kita sebagian sedang dilanda banjir. Nah, ada beberapa dari yakin karena banjir yang sekarang ini adalah satu siklus 5 tahunan atau yang 6 tahunan. Apakah ini sudah masuk dalam sidik? Mungkin mohon penjelasannya Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang-orang yang tidak beriman ya kepada
adanya akibat buruk maksiat, yang menisbatkan musibah itu hanya sebatas kepada alam saja. Padahal Allah tegas mengatakan, ya dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan perbuatan-perbuatan dosa manusia. Karena dosa itu pasti akan menimbulkan musibah. Ya, itu secara yakin. Makanya kita lihat berbagai macam adab yang Allah timpakan kepada kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad, seperti kaum Nuh, kaum Thamud, kaum itu bukan sebatas alam semesta, tapi memang sudah akibat daripada perbuatan-perbuatan manusia. Apa antum tidak lihat apa yang terjadi kemarin pada waktu malam tahun baru? Berbagai macam maksiat, harta yang melimpah dan yang lainnya berkumpul orang di sana untuk berbuat maksiat. Ya, sampai Allah kemudian berikan air hujan yang turun, dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa fungsi air hujan diantaranya litahhirakum, untuk mensucikan kalian. Barangkali Allah melihat bumi ini sudah terlalu banyak maksiat, Allah turunkan hujan yang lebat untuk mensucikannya. Hanya Allah yang Maha tahu di balik itu semuanya. Jelas kita beriman bahwa semua musibah pasti akibat ulah perbuatan manusia dan dosa-dosa mereka. Karena itu yang disebutkan oleh Al-Quran. Allah a'lam. Masih ada yang bertanya? Ya Ustaz, satu lagi Ustaz. Waktu hari Jumat kemarin, Ana mendengar kajian Ustaz di Lewat Radio, Insyaallah pada Jumat. Ana nggak tahu itu langsung atau pulang rekaman ya, karena Ana begitu dengar radio juga udah ada. Terus Ustaz mengatakan mengenai syuruk ya Ustaz, banyak kaum muslimin yang salah melakukan sholat ini, sholat setelah terbit matahari, sedangkan sholat itu yang maksudnya sholat duha. Di waktu lain juga Ustaz mengatakan sholat duha itu kira-kira antara jam 8 jam 9-an, yang penting matahari sudah naik. Terus Ustaz mengatakan banyak kaum muslimin yang salah melakukannya. Itu tolong dijelaskan Ustaz, yang sebenarnya yang betul itu seperti apa gitu. Karena kan ada hadis larangannya, Ustaz mengatakan ada hadis larangannya bahwa kadang kita sholat pada saat terbit matahari. Sedangkan banyak kaum muslimin yang mengatakan bahwa waktu syuruk itu sesuai yang dijam, yang dilihat sama mereka, yang ditentukan sama yang ada di kalender segala macam. Terus kita sholat setelah itu, apa itu salah atau gimana Ustaz? Sebetulnya jawabannya sudah antum sebutkan tadi. Adanya larangan untuk sholat pada waktu syuruk. Itu sudah cukup. Karena Rasulullah SAW melarang seseorang sholat pada waktu matahari terbit. Maka dari itu tidak boleh dipahami sholat syuruk di situ artinya sholat ketika matahari terbit, karena jelas ini sangat bertabrakan dan sangat bertabrakan dengan hadis yang melarangnya. Terlebih juga riwayat yang lain menyebutkan dengan lafaz sholat duha. Ketika matahari sudah mulai tinggi, itu sudah di awal waktu duha. Walaupun memang waktu duha yang paling utama itu hina tarmiyadul fisal, yang ketika anak unta sudah mulai kepanasan. Tapi kalau kita misalnya sholat terus sampai kemudian matahari agak tinggi, baru kemudian kita sholat. Makanya penamaan sholat syuruk memang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ada. Tapi saya ragu akan kesahihannya. Karena penamaan sholat syuruk itu sebab ini memberikan kesan yang tidak baik kepada kaum muslimin bahwa ada sholat sunnah ketika matahari terbit. Nah, ini yang sebuah perkara yang salah. Kenapa? Karena itu sangat bertabrakan dengan hadis-hadis yang melarang seseorang sholat ketika matahari terbit. Makanya dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud hadis itu adalah sampai matahari meninggi.
Memang hadisnya dari Tirmidzi mengatakan begitu, hatta tatlu asyam, sampai matahari terbit. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Tapi kan dia tidak melihat lafaz hadis itu. Kemudian kata-kata kemudian itu setelah itu. Misalnya Bapak mengatakan saya tidur kemudian mandi. Kata-kata kemudian itu bisa mempunyai jeda yang cukup panjang, Bapak. Iya, beda dengan lalu mandi. Saya bangun tidur lalu mandi. Biasanya jedanya pendek. Tapi kita katakan kemudian sholat. Berarti kemudian itu ada jeda yang cukup panjang. Bahwa jadi orang menunggu di masjid itu sampai jam berapa tuh? Hah? Yang menunggu di masjid itu? terserah, sampai zuhur juga nggak apa-apa. Menunggu sampai jam berapa? Hah? Sampai jam berapa kan utamanya menunggu di dalam masjid itu dari subuh sampai sore gitu loh Ustaz. Itu yang antum tanyakan beda lagi, Pak. Kalau yang antum tanyakan itu menunggu sholat ke sholat yang lainnya. Dari subuh. Oh, sampai jam berapa? Iya. Terserah. Antum mau sampai jam 9 bagus. Mau sampai jam 8 bagus. Sesuai dengan kemampuan. Sementara kita saya melaksanakan tuh kira-kira jam 6 gitu Ustaz itu. Waktu itu saya pengertiannya. Iya, sudah saya ingatkan bahwa jangan sampai kita sholat pada waktu matahari terbit. Kalau saya katakan jam berapanya tidak mungkin tepat, Pak. Kenapa? Karena yang namanya terbitnya matahari itu berubah-ubah. Iya, tapi lebihkan dari itu. Maka kalau Bapak bertanya kepada saya sampai jam berapa, terserah antum. Semakin siang semakin bagus. Itu antum kuat. Tapi kan di kantor saja, itulah masalahnya. Biar Rasulullah SAW mendoakan keberkahan pada awal siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah takdir. Umur manusia tidak bisa dimajukan sedetik pun atau dimundurkan. Kalau kita lihat usia harapan hidup di negara maju itu lebih lama dibanding negara yang berkembang. Ini bagaimana Ustaz? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala sesuatu ada sebab. Allah menjadikan umur seseorang panjang atau tidak panjang itu ada sebab. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa umur umatku, umat Islam ini 60 sampai 70. Rasulullah mengabarkan demikian, ya. A'maru ummati baina 60 wa 70 kata Rasulullah. Umur umatku rata-rata dari 60 sampai 70, kebanyakan begitu. Ya, tapi itu sifatnya yang kebanyakan global, ya. Walaupun ada yang sampai umurnya 100 tahun, ya 90 tahun lebih. Itu di kalau antum ke Barakah, ya, kata Pak Ahmad Adwal, namanya orangnya sudah tua, ya, janggutnya udah putih, sudah 95 tahun, Pak, umurnya hampir 100, tetapi masya Allah masih yang kuat dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau masalah di negara berkembang dan negara maju, kok kalau di negara berkembang apa di negara maju umurnya rata-rata panjang misalnya. Ya, kita katakan segala sesuatu ada sebabnya. Ya, kenapa kok di sana panjang-panjang umurnya yang ini, ya pendek-pendek umurnya, hanya Allah yang Maha tahu. Apa ya hikmah dari itu semuanya. Yang jelas, Pak, apa umur itu sudah ditentukan oleh Allah. Tapi segala sesuatu ada sebabnya. Seperti di Indonesia, orang-orang tua terdahulu rata-rata panjang-panjang umurnya. Ya, padahal dulu hidupnya tidak lebih enak daripada sekarang. Ya, mungkin hidupnya dulu orang dulu itu lebih susah. Tapi mbah saya sampai 90 tahun. Ya, kakek-kakek kita sampai 100 tahun. Ya, makanya klaim bahwa di negeri maju itu lebih panjang umurnya daripada negeri berkembang harus diteliti dulu benar apa enggak itu. Ya, kebenarannya harus kita lihat. Ya, kalau hanya sebatas melihat orang per orang, kejadian per kejadian,
ada di negeri maju orang yang sampai 100 tahun. Kalau itu hanya beberapa saja, tidak bisa dijadikan patokan. Sebab kalau seperti itu di Indonesia pun banyak ya kakek-kakek kita yang umurnya sampai 100 tahun ada yang bahkan yang sampai 120 tahun ada. Ya, itu mbahnya Abu Muhammad umurnya sampai 120 tahun kalau nggak salah. Ya, ternyata kakak-kakak terdahulu umurnya lebih aja. Kenapa? Ya, terkadang Allah berikan sebab-sebab. Mungkin di zaman dahulu makanannya masih higienis, masih asli, murni, belum campur dengan berbagai macam. Nah, kayak sekarang makanan dia masya Allah banyak racunnya gitu kan. Hanya Allah yang tahu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Menyangkut hadis 22 tadi, itu kan dikatakan seminim-minimnya ibadah bagi seorang mukmin. Saya ingat cerita Uwais Qarni. Apakah mungkin ada kaitan karena keistiqomahan Uwais Qarni akhirnya Nabi kurang keras. Diulang. Assalamualaikum. Menyangkut hadis 22 tadi. Menyangkut hadis 22 tadi, seorang mukmin yang amal ibadahnya seminim-minimnya seperti yang diterangkan pada hadis 22 tadi. Sekarang saya ingat cerita Uwais Qarni. Apakah mungkin amal ibadahnya Uwais Qarni yang tidak terlalu berlebih atau apa, sehingga Nabi sampai-sampai mewasiatkan kepada Umar untuk apabila ketemu minta didoakan. Mungkin itu patut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tentunya Pak ya, yang menentukan ketinggian derajat seseorang di sisi Allah bukan hanya amalan. Tetap amalan pun sangat berpengaruh. Tapi yang paling utama adalah yang ada di hati, berupa keimanan dan ketakwaan. Seseorang menjalankan perintah, menjauhi larangan, ya, tapi kekuatan dan keyakinan dia kepada Allah luar biasa. Maka mungkin lebih tinggi daripada orang-orang yang melakukan yang sunat-sunat juga, tapi kurang keyakinan dia kepada Allah, kurang tawakal dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau kita perhatikan ya, banyaknya amal itu bukan satu-satunya hal yang bisa memperkuat timbangan seseorang di sisi Allah. Sebuah contoh misalnya hadis Rasulullah SAW sabda, la tasubbu ashabi fa walladzi nafsi biyadi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Demi zat yang diriku berada di tangannya, kalau kalian selain sahabat berinfak dengan emas sebesar gunung, itu tidak akan sampai infaknya para sahabat emas 1 mud atau setengah mud. Padahal dari sisi kuantitas banyak kan yang 1 gunung loh, nggak ada apa-apanya segini. Ya. Tapi kok kualitasnya lebih besar yang ini? Kenapa? Keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh lagi Rasulullah sabda, 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Ada orang yang hartanya banyak melimpah ruah, kemudian dia ambil 100.000 dirham dia infakkan. Yang satu lagi hartanya cuma 2 dirham, dia ambil 1 dirham lalu dia infakkan. Maka yang 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Kenapa? Karena orang yang hartanya banyak untuk mengeluarkan 100.000 dirham ringan. Tapi ketika hartanya cuma 2 dirham, untuk mengambil 1 dirham beratnya minta ampun. Ya, kenapa dia harus melawan kepelitan hatinya itu. Tapi ketika dia kuat keimanannya, betul-betul beriman, itu menunjukkan keimanan dia kepada Allah punya nilai lebih. Makanya Uwais Al-Qarni dalam sejarah hidupnya beliau menunjukkan akan ketakwaan dan keimanan dia kepada Allah luar biasa. Selain juga dia mempunyai kehebatan dalam masalah bakti dia kepada orang tuanya. Ya, Allahu a'lam.
Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.